selanjutnya mari kita buka dengan bersuara bersama-sama untuk pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini pengajian dan dialog duha kepada pada Ahad 29 Rabiul Awal 1442 Hijrah tepat pada 15 November 2020, dan Ustaz kebetulan kita juga online pengajian ini melalui TV Pusdai Jawa Barat yang insya Allah yang mengaksesnya sampai ke Singapura dan Malaysia dan juga Thailand. Dan kemarin juga ada informasi ini juga bisa diakses oleh Australia, ya. Australia dan Perancis, ya. Ada muslim di perkampungan Perancis ya. Kemudian tema yang akan dibahas pada kesempatan ini berkenaan dengan aktualisasi jihad dalam kehidupan, dengan narasumber adalah Bapak Dr. Asep Saifuddin bin Afif. Beliau adalah salah seorang birokrat dari Media Iswara, ya, Kementerian Nasional. Beliau sebetulnya kantornya di Jakarta. Kemudian pada kesempatan ini beliau ini dijadwal untuk memberikan materi di Pusdai ruang seminar kedua pada kesempatan ini, dan menyempatkan untuk hadir bersama kita di sini. Saya rasa untuk kurikulum kita yang lain, beliau kebetulan sudah punya istri satu. Anak berapa? 3. Anak 3. Alhamdulillah beliau juga anaknya sudah kuliah di semester 2 ya, tingkat 2, Unpad ya. Unpad ya, di Unpad. S2 Unpad. S2 ya, S2 Unpad, alhamdulillah ya. Masih muda, sukses juga, dan karena beliau sebagai ustaz. Kalau bukan sebagai ustaz, saya juga mesti tanya deh. Terima kasih, langsung saja silakan untuk menyampaikan materinya sampai dengan pukul 11.20 ya. Dan nanti 10 menit kita dialog. 11.10 aja. 10.45 ya. 10.45 ya, betul. 10.45 aja lah. Enggak usah lama-lama Pak ya. 1 jam Pak. 1 jam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu kembali dalam sebuah kajian yang setiap hari Ahad Bapak dan Ibu juga mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini terus kita laksanakan dengan istiqomah, dan kita pun juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita pun juga diberikan keberkahan, hidup kita juga diberikan keberkahan, apa yang kita lakukan pun juga semuanya memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, untuk materi kajian hari ini sebagaimana yang sudah muncul di layar, itu judulnya adalah aktualisasi jihad dalam kehidupan. Tema ini atau judul ini sebenarnya judul yang cukup berat pada saat kita mengkaji, apalagi kalau kita dalami, dan apalagi kalau kita sering mendengar kata-kata jihad. Jadi terkadang kita juga merasa kaget dan merasa apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita pun juga kalau ngobrol-ngobrol jihad sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, perang identik dengan perang, kemudian identik dengan apa istilahnya berjuang di dalam medan peperangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka saya sengaja mengambil diberi tugas mandat untuk menyampaikan ini adalah ingin kita sharing saja, kita ngobrol saja Bapak sekalian, supaya lebih nyaman ya, supaya lebih nyaman. Bapak dan Ibu tidak harus menjadi pendengar yang baik ya, tidak, tetapi Bapak Ibu juga nanti bisa menyampaikan
pertanyaan-pertanyaan, bahkan bisa memberikan jawaban-jawaban. Tidak harus saya yang harus menyampaikan jawaban-jawabannya, tapi Bapak dan Ibu juga dipersilahkan terbuka, kita ngobrol saja di dalam haflah yang penuh berkah ini, supaya nanti kita akan mendapatkan hikmah yang besar. Kadang kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya mendengarkan, itu juga akan ada pasif, kemudian jenuh ya Bu ya, ada jenuh, kemudian juga lelah. Biasanya kalau mendengarkan lelah sekali, tapi kalau Bapak dan Ibu silahkan, saya punya pendapat begini, silahkan kita terbuka saja, karena saya ingin mendesain dalam forum ini, pertemuan ini adalah forumnya forum kajian ya, forum kajian, forum silaturahim, bukan hanya dalam forum pengajian. Kalau forum pengajian satu arah mungkin, saya hanya menyampaikan, kemudian Bapak Ibu hanya mendengarkan, dan itu juga terkantuk-kantuk di situ ya, padahal kalau orang yang ngantuk di tempat belajar itu memang memiliki nilai ibadah, tetapi sebenarnya disukai setan. Nah, kalau ingin tahu setan yang sebenarnya, bahkan lihat saja yang di sampingnya ngantuk atau tidak. Nah begitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngantuk, nah itu adalah bagian yang sering dikatakan sebagai pengganggu juga, karena yang di sampingnya merasa terganggu juga. Apalagi nanti kalau yang ngantuknya itu sambil miring-miring dan lain sebagainya, itu kan juga mengganggu juga yang lain ya, mengganggu yang lain, maka masuk ke dalam kategorisasi setan, kata begitu. Ya, oke, baik Bapak sekalian. Jadi aktualisasi jihad dalam kehidupan. Jadi artinya saja jihad, ya, jihad. Nah, oke, sedikit-sedikit Bapak sekalian. Nah, dalam mukadimah ini saya tuliskan Bapak sekalian, Islam adalah ajaran yang mutlak kebenarannya, dan Islam ini adalah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sekarang momen yang terbaik saat ini adalah momen masih di penghujung Rabiul Awal ya, saja di penghujung Rabiul Awal, dan masih di bulan Maulid ya, masih di bulan Maulid, sehingga para penceramah-penceramah, para ustadz dan para dai biasanya menyampaikan, ayo mumpung berada di bulan Maulid, mari kita banyak mengucapkan salam dan banyak mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah Islam yang dibawa oleh Nabi dan beliau sudah tidak ada, kemudian kita mengucapkan salam dan sholawat, beliau juga menjawab salam kita atau tidak? Ini menjadi persoalan. Ya, menjawab persoalan karena beliau sudah tidak ada, tidak ada di dunia ini. Apakah beliau menjawab salam kita? Apakah beliau juga senantiasa menjawab sholawat yang kita ucapkan kepada beliau? Apalagi kalau, mohon maaf Bapak dan Ibu, pernah yang berkunjung, ya berziarah ke Baitullah, ke Madinah Munawwarah, dan satu-satunya yang menjadi sesuatu harapan, impian itu adalah bisa berkumpul, bisa menemui dan sekaligus bisa Bapak sekalian, bisa berkunjung kepada makam Rasulullah SAW, begitu kan? Padahal kita tahu bahwa beliau adalah pembawa risalah Islam yang terbesar, luar biasa. Nah, dan biasanya kita ketika datang ke makam Rasulullah, apa yang kita ucapkan Bapak sekalian? Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, begitu ya? Ya, Bapak dan Ibu mengucapkan salam kan? Dan mengucapkan salam. Pertanyaannya tadi, bagaimana? Apakah beliau menjawab salam kita? Menjawab salam kita? Secara ini tidak. Secara jahar. Secara jahar tidak. Ya, secara lahir tidak. Tetapi secara keyakinan, yakin bahwa beliau menjawab. Dari mana itu keyakinan itu muncul dan kita yakin itu muncul? Nah, di era sekarang itu tentu orang akan banyak bertanya dan membutuhkan sebuah jawaban-jawaban yang realistis, dan tentu kebanyakan juga meminta jawaban secara dalil. Kan begitu sekalian ya. Nah, saya pernah baca dalam kitab Mukhtarul Hadis ya, karangan Hasimi Bek, itu di halaman yang terakhir itu beliau menulis ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, mamin muslimin yusallimu, kata Nabi begitu ya, mamin muslimun yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi summa aruddu alaihi salam, kata Nabi begitu. Tidak ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku, kata baginda Rasulullah SAW, kecuali Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, kata beliau begitu. Summa aruddu alaihi salam, lalu aku menjawabnya salam kembali.
Nah, jadi ini Ustaz. Jadi kalau tadi kan secara dohir tidak, tetapi secara keyakinan, tetapi Nabi menyatakan demikian. Ya, Nabi mengatakan demikian. Ya, dalam Mutarul Hadis bisa dicek nanti di karangan Syekh Hashimi Bek, di situ dijelaskan halaman terakhir. Jadi Nabi akan menjawab siapapun orang yang mengucapkan salam ke beliau. Ya, jadi tidak usah sungkan dan tidak usah ragu, dan kita pun juga tidak memiliki keraguan apapun. Sehingga Bapak dan Ibu juga kalau berziarah ke kubur juga kan suka dituntun oleh Nabi, kalau kita berziarah juga assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya fulan. Kalau memang yang ada di dalam kubur tidak bisa menjawab, ngapain kita juga mengucapkan salam? Nah, itu juga seperti itu, logika berpikirnya demikian, Bos sekalian. Oke. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Oke. Nah, Bapak sekalian, lanjut. Jadi di bulan yang momentum sekarang ini, meskipun di penghujung, ya mari kita, sebelum saya melanjutkan ini, mari kita untuk senantiasa banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya juga banyak mengucapkan sholawat dan salam untuk beliau. Bahkan kalau dibaca dalam literatur kitab-kitab klasik itu luar biasa, Bos sekalian. Jadi pepohonan itu semuanya membaca salam. Kemudian juga ranting-ranting daun itu juga salam. Burung-burung di atas udara juga ucapkan salam. Langit misalnya bintang-bintang, kemudian hamparan pasir, batu, semuanya itu mengucapkan salam. Mengapa kita sebagai umatnya tidak mau mengucapkan salam? Saya baca luar biasa dalam kitab Dalailul Khairat itu luar biasa sekali bagaimana seorang ulama mempresentasikan bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan salam. Nah, kita sebagai umatnya harus bangga. Nah, Bos sekalian, kebanggaan itu ya tentu karena beliau bagaimana mengajarkan Islam kepada kita, ya, mengajarkan Islam kepada kita yang sangat luar biasa sekali. Dan agama ajaran yang dibawa oleh Nabi itu adalah benar adanya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah datang dari Tuhanmu, dan janganlah kalian untuk merasa ragu ya atas kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, Bos sekalian, kemudian berikutnya, salah satu ajaran Islam adalah jihad. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi itu, sehingga Abdurrahman As-Sarqawi dalam menulis judul bukunya Muhammad the Messenger itu menjelaskan begitu Muhammad adalah sebagai pembawa risalah, membawa pesan. Dan salah satu pesan yang dibawa oleh Nabi itu, disampaikan oleh Nabi adalah pesan dalam konsep jihad. Banyak sekali pesan-pesannya, banyak tentang perkawinan juga ada, tentang ibadah umroh juga ada, tentang masalah bisnis juga ada, tentang teologis juga ada, tentang sosiologis, kajian-kajian sosial juga ada. Dan itu semuanya dikaji, dan semuanya itu adalah disampaikan oleh Tuhan kepada baginda Rasul sebagai untuk apa? Semuanya sebagai pedoman kehidupan kita. Jadi sebagai pedoman untuk kehidupan kita, kalau kita ingin menjadi orang baik dan benar, maka berpedomanlah kepada risalah yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kita cara berbisnis yang baik dan benar, maka silakan berpedomanlah kepada risalah yang diajarkan oleh Nabi itu melalui Quran. Nah, Bos sekalian, ya Quran itu tentu dari Tuhan tadi. Selanjutnya, kebenaran Islam harus dikomunikasikan, disebarluaskan, dan didemonstrasikan. Nah, jadi nanti kalau misalnya tidak disampaikan tentang kebenaran Islam, tidak didemonstrasikan, tidak dikomunikasikan, maka Islam hanya sebuah teori semata. Islam akan menjadi sebuah teori. Tetapi kalau misalnya semua risalah yang diajarkan Tuhan itu disampaikan, dikomunikasikan, maka orang akan memahami, akan paham tentang Islam itu sendiri. Boleh jadi orang-orang yang di luar sana itu tidak memahami Islam karena memang mereka tidak ada mendengar dari seseorang yang menyampaikan, mengkomunikasikan tentang Islam. Sehingga mereka memiliki memiliki sebuah asumsi, sebuah pandangan yang negatif terhadap Islam. Kan begitu, sekalian. Islam konyol, Islam kotor, Islam
apa istilahnya, anarki Islam adalah senantiasa ribut, ya, pembuat onar dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu, muncul begitu? Jangan-jangan kita tidak pernah mendemonstrasikan, mengkomunikasikan, tidak pernah menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa. Nah, tugas kita itu adalah ya bukan hanya kita menjadi sosok sebagai seorang muslim, tetapi kita tugasnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan, menyampaikan tentang Islam yang sebenarnya sebagai rahmatan lil alamin. Nah, begitu. Jadi dalam rumah tangga juga begitu, saya pikir. Ya, dalam rumah tangga orang tidak tahu bagaimana rumah tangga yang Islam itu, tidak tahu. Ya, kenapa tidak tahu? Karena tidak pernah mendengar terkait dengan konsep dalam berumah tangga dalam menurut Islam. Yang penting rumah tangga saja. Saya mohon maaf, saya tadi ngobrol dengan Pak Ngersa, Ustadz tadi. Saya latar belakang sebagai seorang penghulu dulu. Pada saat saya memberikan bimbingan penyuluhan ketika mereka akan melakukan pernikahan, dan mereka tidak tahu, bos sekalian. Ya, tujuan nikah tidak tahu. Iya, yang penting nikah aja, yang penting kawin. Saya kaget luar biasa. Ya, jadi bahkan ditanya nanti doanya kalau mau jima bagaimana, itu juga tidak tahu. Begitu, tidak tahu. Tapi untung masih tahu bismillah. Itu pun juga kadang-kadang tidak bismillah. Dan itu bukan hanya kepada yang junior, yang senior juga jarang kadang-kadang. Makanya anaknya nakal-nakal. Makanya anaknya nakal-nakal juga. Misalkan Ya? Iya, begitu aja. Kadang-kadang mungkin yang tua juga udah lupa kan kadang-kadang. Ya kan begitu ya. Iya. Kadang-kadang lupa juga. Ya, kalau paling juga mengamalkan hadis ya, bismillah awalahu akhiruhu, sudah selesai itu mengucapkannya. Oke. Baik sekalian. Jadi perlu didakwahkan, disampaikan Islam ini begini begitu sekalian. Jadi nanti akan timbul, oh Islam itu indah. Oh Islam itu ternyata toleran. Oh Islam itu lembut. Oh Islam itu santun. Bagaimana orang tahu Islam santun? Bagaimana orang tahu Islam lembut? Kalau kita tidak pernah menyampaikan tentang Islam itu lembut. Bahkan saya dalam kajian saya, suatu ketika saya melakukan kajian, ibu cinta, bapak cinta kepada Nabi, cinta. Tahu tidak bagaimana sosok Nabi? Tidak. Bagaimana dia bisa mencintai Nabi? Orang sosok Nabinya saja tidak tahu, kan begitu. Ya, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana telinganya Nabi, bagaimana hidungnya Nabi, bagaimana matanya Nabi, itu harus tahu semuanya. Nah, nanti baru kita akan mencintai Nabi. Nah, pada saat ada misalnya seseorang yang menghina Nabi, maka kita akan tergugah, kan begitu, Bu sekalian. Ya, tergugah. Oh, kenapa Nabi kita yang kita cintai, yang kita hormati kok diusik oleh orang lain, kan begitu. Tetapi caranya juga harus santun ketika kita menyampaikan rasa ketidaksetujuan, juga harus santun, karena kita harus mencerminkan bahwa Islam itu indah dan Islam itu santun. Begitu. Jadi jangan dibalas dengan kekerasan dan boikot dan sebagainya. Ya kan begitu. Itu juga akhirnya kan perang media di situ. Oke, Bos. Jadi bagaimana kita memunculkan wajah Islam yang benar-benar santun, wajah Islam yang begitu harmonis, wajah Islam yang begitu indah. Nah, itu perlu kita kaji bersama, Bos sekalian. Saya itu pernah berkata, Islam adalah agama dakwah, agama yang mewajibkan untuk mengajak dan menyampaikan kebenaran. Oke, sudah tadi. Dakwah tidak hanya tanggung jawab ulama. Nah, ini penting nih. Wah, itu kan tanggung jawab ulama, ya kan? Dakwah ustadz itu, dakwah ustadz. Nah, saya mau diam aja lah, kayak gitu kan. Khotib, melainkan menjadi tugas setiap muslim. Jadi semua orang, semua muslim itu bertanggung jawab untuk menyampaikan Islam kepada semuanya. Paling tidak kepada keluarga kecil kita yang ada di rumah, sekalian. Kalau keluarga kita sudah baik, maka niscaya akan menjelma sebuah tatanan masyarakat yang baik. Kalau sudah tatanan masyarakat yang baik, maka akan menjelma menjadi sebuah bangsa yang baik. Kalau sudah menjelma bangsa yang baik, maka akan menjadi semua negara-negara yang baik, yang mencerminkan tentang Islam yang begitu indah. Begitu. Terus dakwah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan perbuatan pembangunan. Jadi kalau yang namanya dakwah itu ya bukan hanya ceramah ya. Oh, kita lagi apa? Itu lagi apa? Lagi dakwah, lagi ceramah itu kan ya. Orang menulis juga dakwah di situ. Kita menulis itu juga dakwah. Kita melakukan pembangunan ya, pembangunan fisik,
pembangunan mental, pembangunan spiritual, itu juga dakwah, bentuk dakwah kita. Ya, bentuk dakwah kita. Jadi dakwah tidak hanya dengan menyampaikan pesan-pesan secara oral, secara lisan, tidak. Tetapi dakwah itu disampaikan dengan tulisan, ya, dengan aktualisasi diri kita, itu adalah bentuk dakwah. Berikutnya, keberhasilan dakwah bukan diukur lewat gelak tawa. Nah, ini juga kita ini. Oh, kalau gimana ininya? Oh, rame, ya kan gitu kan. Oh, gimana? Wah, luar biasa. Kenapa luar biasa? Penceramahnya, ya kan? Penceramahnya rame, kan gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Jadi tidak diukur oleh gelak tawa, gemuruh, kemudian tepuk tangan atau ratap tangis, sehingga yang mendengarkannya pada menangis semua, ya kan begitu. Nah, itu berhasil, ya, sukses atau menjadi semarak, ya, semarak, ketawa-ketawa. Padahal ketika pulang ke rumah, apa ya tadi, pokoknya rame deh, gitu kan, ya. Wah, mantap deh, kan, ya. Apa mantapnya? Ya begitulah, ya, gitu kan. Ketika ditanya begitulah, ya, susah diucapkannya. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil dari dakwah itu, kan kita harus sampaikan kembali. Nah, ketika ada yang bertanya bagaimana hasilnya, wah, mantep lah pokoknya, kan gitu kan. Apa isinya? Ya begitulah pokoknya, mantep lah. Ya kan begitu. Jadi tidak seperti itu, saya. Nabi bersabda, barang siapa belajar dakwah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, maka amal ibadahnya, fardu maupun sunnah, ditolak pada hari kiamat. Wah, ini luar biasa ini. Wah, ini ngeri kalau sudah mendengar hadis ini, sangat ngeri sekali, ya. Ya, dapat pujian, dapat sanjungan, wah, luar biasa, hebatnya. Maka ditolak pada hari kiamat. Oke, bagus sekali. Saya mengutip dari beberapa catatan yang di bawah itu, ada catatan saya. Saya berarti mengutip, Bu sekalian. Ya, jadi bukan kata-kata saya. Maaf, ini bukan kata-kata saya. Ini saya mengutip tulisan Pak Quraish Shihab, kemudian Pak Abdullah, kemudian Zakaria Al-Kandalawi yang dalam bukunya Fadhailul A'mal. Nah, kalau yang Pak Quraish Shihab ini wawasan Al-Qur'an dan mungkin Al-Quran, silakan nanti dicek tulisan-tulisan itu, karena ini adalah saya hanya mengutip saja apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh dan para ulama di situ. Oke, ini hanya mukadimah, Mas sekalian. Nah. Oke, selanjutnya, Mas sekalian. Nah, ini jihad. Nah, oke, nah, tadi karena aktualisasi jihad kan, jam 10, pokoknya jam setengah 11 selesai lah. Setengah 11 selesai. Iya, setengah 11 paparannya selesai, insya Allah. Dan bukannya paparan, selesai semuanya, insya Allah selesai. Ya, biasanya kalau mustamid itu kan biasanya tidak pengen lama-lama, biasanya kan. Tidak pengen lama-lama, yang penting sebentar, tapi ilmunya masuk. Iya, yang penting masuk. Nggak tahu masuk kemana, nggak tahu. Yang penting begitulah, masuk, ya. Oke, Bu sekalian. Jadi ada aktualisasi jihad, ada implementasi jihad. Kemudian jihad itu apa sih sebenarnya? Al-jihadu huwa ad-du'a ila dinil haq. Ya, saya kutip dari Al-Jurjani fi Ta'rifat, kitab At-Ta'rifat, ya. Ya, saya mengutip dari kitab At-Ta'rifat bahwa jihad itu adalah mengajak kepada agama yang benar. Ya, mengajak kebaikan itu adalah jihad. Mengajak kebenaran itu adalah jihad. Mengajak keadilan itu adalah jihad. Mengajak untuk melakukan kebaikan itu adalah jihad. Oh, jadi kalau dengan demikian maka kita bisa memahami, Bapak sekalian, jihad itu memiliki makna yang begitu luas. Memiliki makna yang luas. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menyimpulkan baru-baru PowerPoint ini saja, ya, baru pertama ini sudah bisa menyimpulkan. Oh, kalau begitu jihad itu tidak hanya perang dong. Ya, tidak hanya mengangkat senjata. Iya, kalau melihat dari situ saja sudah luar biasa, Mas. Mengajak kebaikan, mengajak kepada agama yang benar itu adalah jihad. Ya, mengajak anak untuk datang ke masjid itu sudah jihad. Membangunkan suami untuk melaksanakan sholat itu juga jihad. Nah, ini kalau melihat dari konteks ini, ya, dalam konteks ini. Ya. Berikutnya, sedikit-sedikit, Bu, ya. Nah, sedikit aja. Berikutnya, wa fil hadis la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Ya, dalam hadis tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Ya, di situ ada jihad dan niat. Jihad itu apa? Semangat. Niat itu apa? Inisiatif, hasrat, keinginan untuk melakukan sesuatu, itu adalah niat.
Tidak perlu diperdebatkan apakah niat diucapkan atau tidak. nanti repot lagi nanti ya. Nanti repot lagi ya. Tidak perlu diperdebatkan. Saya bagaimana saya menghindari hal-hal yang bersifat debatable, tidak ya. Saya akan menghindari hal-hal yang bersifat debatable, tapi saya akan kita mengajak bos sekalian bagaimana kita memiliki suatu hal yang ada kesepakatan, yang disepakati saja. Al jihadu muharabatul a'da. Jihad itu adalah memerangi musuh. Jadi kalau bukan musuh kita jangan diperangi. Ya, simple ya. Kalau bukan musuh kita jangan diperangi. Sesama Islam. Sesama Islam musuh kita bukan? Bukan. Yang non muslim musuh kita bukan? Bukan. Kalau setelah itu adalah bukan musuh kita, maka jangan diperangi. Ya. Jangan apa? Karena jihad itu adalah muharabatul a'da. Ya. Jadi memerangi musuh. Wa huwa al-mubalagha wastibrughu ma fil was'i wa taqwa min qaulin aw fi'lin. Itu dari pendekatan lisan dan juga pendekatan perilaku atau sikap. Wal muradu bin niyah ikhlasul amal. Ya, yang maksud dengan niat itu adalah ikhlas dalam beramal. Sehingga Bapak sekalian, kalau kita melakukan sesuatu ya mengajak kepada kebaikan, kebenaran, maka itu adalah jihad. Nah, kemudian ketika kita melakukan sesuatu, maka itu dilakukan dengan niat, maka itu adalah ikhlas namanya. Sehingga kalau kita membaca dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Ibnu Athaillah ya dalam kitab Al-Hikam, beliau menulis ya gimana al-amalu suwarun qaimah wujudu sirril fikhlasi fiha ya tanawa'at ajnasul a'mal bitanawu'i waridatil ahwal ya. Saya sedikit-sedikit ya, tanawa'at ajnasul a'mal bitanawu'i waridatil ahwal. Banyak amalan yang bisa kita lakukan, banyak jenisnya. Bitanawu'i waridatil ahwal. Al-a'malu suwarun qaimah wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu banyak bentuknya dan keikhlasan itulah yang bisa menghantarkan amal bisa diterima atau tidak. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika datang ke sini ini adalah bentuk jihad. Ya, bentuk jihad. Datang ke sini bentuknya bentuk jihad. Nah, kemudian ketika berjihad, bahkan di ruangan ini saja sudah jihad. Betul ya, Pak? Ketika datang di ruangan ini saja sudah jihad. Jihad memerangi apa? Paling tidak jihad memerangi kantuk. Iya. Ya, jadi tetapi sebenarnya bukan ngantuk sebenarnya, sedang menyimak dengan penuh penuh keikhlasan. Ya, jadi sebenarnya bukan ngantuk. Jadi kalau ada yang ngantuk itu bukan ngantuk, itu sedang melakukan pendekatan dengan Tuhan. Ya, jadi sedang berkontemplasi dengan Tuhan itu. Ya, sedang mendekati Tuhan dengan caranya yang diyakini, yaitu dengan cara mengantuk. Dan kalau kita bisa melawannya itu adalah jihad, Bapak sekalian. Kalau kita melawannya itu adalah jihad juga. Ya. Kemudian wal muradu bin niyah al-ikhlas amal annahu lam yabqa ba'da fathi Makkah hijrah li'annaha qad sarat darul Islam wa inna ma huwa ikhlas fil jihad qitalul kuffar. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam konteks memerangi itu adalah memerangi orang kafir. Nah, Bapak sekalian, ketika Nabi berjuang dan menyampaikan risalah, itu yang diperangi oleh Nabi itu siapa? Yang diperangi oleh Nabi itu adalah mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya, yang mereka menentang, melawan, bahkan mereka itu merasa khawatir dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Khawatir bisnisnya hancur, khawatir misalnya aset-asetnya yang mereka bangun itu hancur semuanya. Mereka punya bisnis, Bos sekalian. Ya, punya bisnis mereka. Ya, jadi mereka punya diskotik, mereka punya punya hotel, penginapan, kemudian mereka punya perempuan-perempuan yang bagus-bagus, sehingga itu adalah omset bagi mereka. Mereka juga punya pebudak yang begitu ratusan orang, budaknya diperbudak oleh mereka. Sehingga ketika datang Nabi melarang tentang zina, ya, melarang tentang perbudakan, melarang tentang hariba,
Itu semuanya ancaman bagi mereka. Semuanya ancaman bagi mereka. Nah, ketika ancaman bagi mereka, maka yang menjadi pelampiasan mereka adalah mereka merespon dengan melawan Nabi. Nah, ketika melawan Nabi, maka disitulah Nabi melakukan perlawanan. Dan Nabi tidak pernah memusuhi orang-orang Yahudi. Nabi tidak pernah memusuhi orang-orang Nasrani, tidak. Ya, yang dimusuhi oleh Nabi adalah mereka yang melakukan pembangkangan dan melawan kepada apa yang diajarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya. Ya, saya mengutip dalam kitab Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Ya. Supaya nanti Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan itu dari mana itu namanya kan? Sumbernya. Ya, sumbernya. Sekarang itu semuanya harus berdasarkan sumber. Ya. Jelas faktual. Ya, jelas faktual. Sumbernya tidak ngomong. Kita semuanya harus berdasarkan sumber semuanya. Jadi Lisanul Arab, saya mengutip Lisanul Arab demikian. Ya. Kemudian berikutnya, jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui apa yang sekarang kan waktunya terbatas. Untuk memberikan pengayaan lebih jauh dan lebih dalam, nanti literatur yang saya sampaikan ini nanti bisa dibuka kembali. Oh iya, nanti saya buka cek kembali. Kemudian saya cek analisis lagi. Cuma persoalannya punya tidak, itu aja bukan persoalannya itu. Bisa baca nggak itu? Kemudian kedua, bisa nggak bacanya? Nah itu kan, kan begitu. Bisa nggak bacanya? Nah, ini jihad untuk mau belajar, ini jihad juga, bos saya lihatnya. Butuh waktu jihad, gitu ya. Nah, kalau untuk baca yang begini ya, sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu takut ya. Apalagi tokoh-tokoh agama, ustadz misalnya, tidak perlu khawatir kalau cara baca yang begini. Pertama, tidak perlu dibaca huruf akhirnya. Jangan dibaca huruf akhirnya. Ya, contoh misalnya al-jihad, huwa ad-du'a ila din, al-haq, begitu aja. Jadi jangan dibaca huruf akhirnya. Yang salah itu kalau dibaca huruf akhirnya. Al-jihadi, ya salah, menurut ahli bahasa. Ya, kan begitu. Tapi al-jihad, siapa yang menyalahkan? Orang benar al-jihad. Dan ibu harus pede ketika bapak ustaz juga harus pede ketika di depan jamaah. Kenapa harus pede? Karena jamaahnya juga nggak ngerti sama. Ya kan begitu. Jamaah juga ngerti. Jadi pede aja. Berikutnya Bapak sekalian. Nah, ini tentang konsep jihad gitu ya. Berikutnya ya. Saya kan harus menyampaikan dulu ketika aktualisasi jihad, implementasi jihad itu seperti apa, maka saya harus menjelaskan dulu jihad itu apa sih sebenarnya. Jangan sampai nanti kita memahami tentang aktualisasi jihad, implementasi jihad, ketika ada orang yang bertanya jihad itu apa sih? Nggak tahu lagi. Ini persoalan bagi kita. Saya tanya ibu sekalian, mohon maaf, ibu sebagai seorang istri, saya tanya, istri itu apa? Istri itu apa? Coba. Jangan dijawab istri itu adalah 3. Berarti suami harus punya istri 3. Wah, nggak bisa begitu. Kan begitu kan. Jadi kalau punya satu masih belum punya istri. Begitu ya, nggak bisa begitu loh, gitu kan. Nanti marah kelompok ibu-ibunya kan, gitu kan. Meskipun saya sering mengatakan yang bagus itu adalah yang mau berbagi dengan yang lainnya. Berikutnya ibu sekalian, ya sambil mendengarkan saya sambil melihat di situ. Ini bukan saya sedang memberikan kuliah, tidak, tapi maksudnya supaya mengurangi rasa kantuk ya sambil lihat di situ, maksudnya begitu. Wakila al-mujahiduna al-awwaluna man jahadal kuffar. Nah, menurut sebuah riwayat, kil itu kabarnya, begitu. Katanya. Jadi kalau bahasa kil itu katanya. Kabarnya, ya menurut berita, ya, cek bahasa cenah, cek beja, begitu ya, kil itu namanya. Al-mujahidun al-awwalun, ya, orang-orang yang berjihad pada generasi pertama itu, ya Gus sekalian, generasi pertama berarti generasi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjahadal kuffar, mereka adalah orang-orang yang berjuang melawan orang-orang kafir. Berikutnya, nah sekarang kita masuk yang al-awalu atau al-akhirun. Kita akhirun. Nah, kalau kita akhirun, jadi apa? Yang akhirun wal akhiruna man jahada nafsah. Itu. Yang orang-orang yang akhir itu adalah mereka yang berjuang untuk melawan dirinya sendiri. Ya, nafsah dirinya. Melawan dirinya sendiri, melawan egonya. Ya kan? Kita kan banyak ego biasanya. Dan biasanya kita ingin menang. Ya, dan biasanya kita ingin pengen bener. Yang lain itu salah. Kita yang bener.
Bisa begitu. Yang lain gimana pendapatnya? Begitu. Ah, enggak benar itu pendapatnya. Yang benar kita. Ya, asap pang bener, nah bahasa kita kan begitu ya. Jadi namanya apa? Manjahada nafsa wa alaihi qaulu alaihi salam. Oleh sebab itu Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis, roja'na min jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kami baru saja bertempur melawan apa? Bertempur jihad yang kecil, kemudian kita akan segera untuk menghadapi jihad yang akbar, yang besar. Maksudnya apa, Bos sekalian? Ini nih di sini para ulama itu mengatakan maksudnya apa? Al-ikhlas. Itu ikhlas. Ya. Kadang kita mengatakan wah nggak bisa, salah semuanya. Itu berarti sudah tidak ikhlas. Ya. Kita yang benar itu tidak ikhlas. Ya, makanya Pak, saya kutip dalam tafsir Al-Baidawi. Ya, bahkan ada halamannya itu jilid pertama. Ya, jilid pertama. Tafsir Al-Baidawi. Nanti dicek, bisa dicek. Nah, nanti kalau tafsir-tafsir yang lain dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bagaimana konsep jihad itu ya bukan hanya dalam konteks dalam peperangan, tetapi bagaimana jihad itu adalah dalam konteks kita juga berjuang untuk dalam konteks kebaikan. Ya. Bagaimana misalnya membangun tatanan masyarakat yang kecil atau membangun Indonesia ini supaya menjadi sejahtera, itu juga jihad. Para tokoh-tokoh politik mereka berjuang bagaimana Indonesia sejahtera, itu adalah bentuk jihad. Kemudian para penguasa yang ada di Indonesia ini, misalnya dari pucuk pimpinan tertinggi sampai ke bawah, itu mereka melakukan sesuatu bagaimana supaya masyarakatnya, supaya rakyatnya adil, sejahtera, itu juga dalam bentuk jihad. Saya pikir luar biasa, sekalian. Luar biasa. Sekarang itu dalam momen ya COVID-19 ini, itu pemerintah perhatiannya luar biasa. Ya, siswa dikasih 30 giga semuanya. Iya. Ya? Iya. Iya kan gitu. Gurunya dikasih. Pondok-pondok pesantren, bener, pondok-pondok pesantren itu dapat. Dikasih juga ya? Ya, dikasih. Pondok pesantren itu dikasih. Menggunakannya bisa nggak ya? Ya? Bukan dikasih dana maksudnya. Oh, dikasih dana. Dikasih dana hibah. Luar biasa itu. Jadi yang punya santri di bawah 50 itu 25 juta. Begitu perhatian pemerintah kepada pendidikan. Jadi jangan sekutu nih. Ya, jangan, tetapi perhatian pemerintah ini luar biasa. Ya. Ya, perhatian pemerintah begitu luar biasa dalam konteks pendidikan, luar biasa. Ya, gitu ya, perhatiannya luar biasa. Oke. Ini kelihatannya wajahnya beda ini kelihatannya. Saya ngomong begini kok beda kelihatannya ini ya. Perhatiannya luar biasa. Iya. Aplikasinya mungkin belum luar biasa. Aplikasinya belum ini ya. Realisasinya belumnya. Realisasinya belum. Oh, realisasinya sudah nyampe sudah. Tidak semua. Ya berarti kalau ada pesantren yang itu berarti belum memiliki izin ya, belum memiliki izin pesantrennya. Izin operasional ya. Izin operasional dari Kemenkumham harus ada. Ya, dari Kementerian Agama itu harus ada. Ya, jadi yang terdata oleh pemerintah. Itu yang terdata oleh pemerintah. Insya Allah ada, Bu. Ada semuanya. Dan itu adalah bentuk perhatian dari pemerintah. Ini wajahnya beda. Saya udah tidak perlu dilanjutkan kalau begini. Dilanjut. Kan boleh berbeda, Ustaz. Ya, oke, ya. Ibu dan Bapak boleh berbeda dengan saya. Ya, saya bukan karena saya ini adalah pegawai negeri sipil, bukan. Ya, bukan. Tapi dalam konteks ini begitu luar biasa. Iya, oke, nggak apa-apa. Silakan Ibu, silakan. Ini bagus. Ini kan terbuka untuk kita semuanya. Baik. Nah, tapi nanti saya katakan nanti silakan dibuka dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah karangan Al-Imam Al-Mawardi dan juga Islam wa Taknilul Ahkam, yaitu karangan Syekh Abu Qasim. Silakan bagaimana sikap kita sebagai warga negara kepada pemimpin kita. Itu sudah jelas gamblang semuanya dibahas di situ, dan bagaimana sikap kita pada saat kita menjadi seorang warga negara kepada pemerintahnya. Tapi tidak akan saya bahas di sini karena wajahnya berbeda dengan saya. Karena larinya ke sana.
Oke, baik, sudah tidak perlu diperpanjang, sudah cukup ya. Baik. Nah, baik, Bapak sekalian, nah, selanjutnya yudkaru lafdzul jihad fil Quran, ya. Jadi lafaz jihad itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya kurang lebih 31 kali. Jadi begitu banyak ya kata-kata jihad. Ahli tafsir mengatakan kalau kata-kata itu sering diucapkan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa kata itu, lafaz itu penting. Begitu pentingnya sehingga diulang-ulang. Karena pentingnya lafaz itu atau kata itu. Nah, saya boleh jadi berbeda antara saya dengan hitungan saya dengan Bapak Ustaz juga beda, tapi nggak apa-apa. Karena kebetulan saya mengecek itu dalam kitab Fathur Rahman li Thalabi Ayatil Quran. Ya, karangan Syekh Al-Imam Faidullah. Ya, jadi beliau menulis dan di situ ada ya bagaimana saya cek satu persatu itu. Saya cek satu persatu dalam kitab itu. Ternyata jumlahnya 31 kali. Nah, tapi nanti kalau ibu dan bapak juga berbeda dengan saya, ya berarti bagus. Nanti beda bagus lagi. Jadi ternyata dalam ruangan ini berbeda terus ya akhirnya. Ya. Dan memang kita juga diciptakan dalam memang suasana yang berbeda bos sekalian. Ya. Terlahirnya berbeda. Ya, terlahir juga berbeda. Nah, kalau kita sudah berbeda, maka akan terjadi dinamisasi dalam obrolan kita pada pagi hari ini. Ya kan, tidak satu arah. Sama ya terhadap pada konteks yang sama. Ya, tujuannya sama. Saya yakin semuanya juga sama sebenarnya. Nah. Fala tuti'il kafirina wajahidkum bihi jihadan kabira. Nah, ini Bapak sekalian, dalilnya janganlah kalian mentaati orang-orang kafir. Ingat, saya katakan, orang kafir itu adalah mereka yang memusuhi Islam dengan bentuk perlawanan yang nyata. Yang tadi apa? Haribul ya ada audadawa itu adalah mereka berperang layaknya musuh. Itu. Jadi mereka berperang layaknya musuh. Kemudian qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Nah, sekarang bagaimana kalau berbeda agama dengan kita? Nah, kalau berbeda agama itu bukan disebut dengan kafir menurut sebagian ulama. Begitu Ustaz. Ya, jadi agamanya beda dengan kita, maka itu bukan disebut kafir. Ya. Gimana, Bu? Ini sudah mulai beda lagi nih, mulai beda lagi nih. Sudah mulai beda lagi. Ya, orang-orang kafir. Iya. Orang-orang kafir kafaro itu adalah yang mengingkari, yang menolak keras, itu namanya kafir. Kalau mereka tidak menolak keras, itu bukan ya kafir jinni. Makanya nanti pokoknya bahasanya apakah itu kafir jinni atau tidak yang jelas. Itu bahasanya di Al-Qur'an kafir jinni. Ya, bahasanya kan ada kafir. Ya, ada kafir Indonesia kan seperti apa? Ada kafir harbi, ada kafir jinni ya. Saya tidak mengatakan non muslim dimi di situ, tidak. Saya tidak katakan begitu. Kan begini, mohon maaf sekalian. Sehingga nanti kalau dalam konteks beda agama itu sebagian ulama sehingga ada yang membolehkan perkawinan yang beda agama. Boleh. Iya. Membolehkan perkawinan beda agama, kecuali yang tidak boleh adalah di Indonesia. Ya. Jadi pernikahan yang beda agama itu di Indonesia tidak dibolehkan. Di Indonesia. Tapi kalau di luar itu bisa. Asal suaminya Islam kan, Pak? Gimana, Bu? Kalau suami itu kan asal suaminya Islam. Saya tidak mengatakan apa asal suaminya Islam atau tidak. Yang penting beda agama. Ya, beda prinsip. Ya. Begitu kan? Ya kan beda agama kan? Kalau beda agama. Nah, di Indonesia itu nggak boleh. Pernikahan beda agama itu nggak boleh. Harus sesama Islam. Kenapa nggak boleh? Karena undang-undangnya telah jelas bahwa pernikahan di Indonesia itu harus dilakukan dengan sesama agama. Ya. Gimana, Bu? Nah, itu maka menurut para ulama itu ada yang membolehkan. Dalam kitab Rawa'iul Bayan karangan Muhammad Ali As-Sobuni itu dibahas tuntas terkait dengan perkawinan beda agama dan terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Gitu ya. Selesai, Bu ya? Oke, selesai.
Ternyata luar biasa ini, antusias ini ibu-ibu. Ternyata bukan bapak-bapak yang antusias, ibu-ibu ini, apalagi urusan perkawinan. Berikutnya, qul ya ayuhan nas, masih ada waktu Bu, tenang. Qul, katakan ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Wa bis sahihaini buistu ilal ahmar wal aswad. Menurut dua hadis riwayat sahih, aku diutus yaitu untuk golongan yang berkulit ya, berkulit merah dan berkulit hitam. Saya pernah berseloroh apakah Nabi Muhammad itu keturunan siapa? Keturunan Ismail atau Ishak, Bu, saya lihat. Ismail ya. Nah, kalau Ismail itu putrinya siapa? Putrinya Siti Hajar. Siti Hajar itu orangnya bagaimana? Hitam atau bagaimana? Putih? Hitam. Nah, ini juga Bapak dan Ibu ini pusing saya ngomongnya kalau sudah menyatakan bahwa Siti Hajar itu berkulit hitam. Ya. Kalau Siti Hajar berkulit hitam berarti keturunannya nanti berkulit hitam. Kenapa putih kan begitu? Ibu bicaranya kalau ngomong Hajar Aswad sih. Nah ini beda, jangan Bu sekalian, ya jangan. Ya. Siti Hajar secara jelas bahwa berkulit hitam kan tidak ada. Tidak ada makanya. Cuma rekaan aja. Nah makanya saya sekarang ingin meluruskan ibu-ibu ini. Ya, meskipun tugas meluruskan itu adalah ibu-ibu. Tugas meluruskan ibu-ibu, ya bukan bapak-bapak. Kalau ada ibu-ibu nggak bisa lurus. Nah ini urusan bapak ini, saya tidak mau ikut campur nih. Jadi, oke Bu sekalian, jadi nggak apa-apa. Saya sampaikan ke sana kemari nggak apa-apa ya. Nah, jadi nanti tolong jangan disampaikan lagi bahwa Siti Hajar itu hitam. Karena ibu ngomongnya Hajar Aswad, ya iya kalau Hajar Aswad hitam pasti. Ya dan silahkan Nabi itu digambarkan oleh Anas bin Malik. Itu berkulit putih loh Bu. Itu Nabi itu turunan Ismail. Ya turunan Ismail, berkulit putih, sempurna, luar biasa. Kenapa kok nenek moyangnya jadi hitam? Ini juga menjadi persoalan ini. Nah, saya luruskan gitu ya. Hagar itu adalah seorang pelayan. Pelayan itu adalah bukan berarti budak belian yang berkulit hitam. Ya, iya pegawai. Nabi Muhammad itu, itu jadi persoalan. Nabi Muhammad itu pernah menikahi seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibti. Dia adalah seorang tawanan. Apakah juga Maria Al-Qibti juga hitam? Enggak bisa kan? Nah, itu putih luar biasa bos sekalian dan cantik. Sudah ya, baik selesai. Ya, supaya nanti ya kan sedikit-sedikit pengajian minimal paling tidak ada ininya. Oh iya bener kayak mau ngomong deh gitu. Hajar Aswad hidung lain. Jadi Hajar Aswad bener hidung. Tapi Siti Hajar mah bukan hitam. Jangan ya. Hajar Aswad disamakan dengan Siti Hajar. Iya, Hajar Aswad disamakan dengan Siti Hajar. Ya beda, bagus sekali. Beda. Dan itu dari dulu loh. Sejak kecil kita begitu pemahaman kita. Ada sejarah yang menyatakan ke sana. Iya, di framing begitu. Ada framing ke sana untuk sejarah bahwa Siti Hajar itu digambarkan dengan berkulit hitam, seorang pembantu Buddha. Itu betul sejarahnya diajarkan juga ke kita melalui ilmu sejarah. Iya. Oke, baik. Hari ini saya ingin merubah itu tatanan seperti itu. Ya. Oke. Karena di framingnya seperti itu bahwa Siti Hajar itu seorang budak, karena dalam pikiran kita budak belian itu berkulit hitam. Dan itu padahal memang sebetulnya Nabi Yusuf aja pernah jadi budak. Ketika Oke. dijual. Oke, sekarang sudah mulai terbuka. itu dikatakan ya bahasa hitamnya. Iya, betul dikatakan itu. Bukan hanya sekedar Siti Hajar aja. Iya, betul. Oke. Jadi kajian kita ini kajian jihad untuk menghilangkan kesan Siti Hajar adalah hitam gitu ya. Kalau Bilal kan jelas ya. Kalau Bilal jelas dan itu riwayatnya jelas. Ya. Hajar itu Hagar. Ya, namanya Hagar. Ya, jadi bahasa ini Hagar. Yang kitanya Hajar. Oke, lanjut Bu ya. Nah, nanti kita tidak sedang bahas Siti Hajar. Nanti khusus kajian Siti Hajar nanti khusus ya. Wa bihi ma wa kana nabi ya yub'asu ila qaumi khassah.
Dalam riwayat yang lain, Nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ila nasi ammah, kata Nabi, aku diutus untuk semua, untuk secara umum, semua. Wa lihada qala ta'ala fala tuti'il kafirina wajahidkum bihi. Ini. Oleh sebab itu, maka jangan taat kepada orang-orang kafir dan wajahidkum, dan berjihadlah melawan mereka. Gitu. Tapi di situ tafsirnya yakni Al-Qur'an, melawan mereka dengan Al-Qur'an. Bukan dengan tangan, bukan dengan pedang. Ya, gitu. Qala Ibnu Abbas jihadan kabiro kama qala ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin. Nah, di situ. Jadi di situ apa sekalian? Jadi artinya Nabi itu luar biasa, dengan Quran beliau bisa menguasai kawasan Arab yang begitu keras, dan banyak orang-orang yang menentang beliau. Kalau tidak salah, saya sudah pernah menyampaikan dalam sesi sebelumnya, itu sebenarnya banyak pemuda-pemuda sebelum Nabi itu, sebelum Nabi datang, sebelum Nabi lahir, itu yang berjuang untuk memurnikan akidah. Banyak sekali. Ada Zaid juga ada. Ya, kemudian ada Zaid bin Amr, itu juga ada. Ya. Kemudian ada Waraqah bin Naufal, itu adalah seorang pemuda-pemuda yang dulunya itu adalah berjuang ingin memurnikan akidah yang ada di Mekah. Tetapi apa? Mereka tidak ada yang kuat melawan tatanan masyarakat Mekah pada saat itu. Tetapi cuma Nabi yang kuat. Karena Nabi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para pemuda-pemuda itu frustasi mereka, Bu. Mereka frustasi, ada yang mereka diusir, ada yang gila, ada frustasi menghadapi masyarakat Mekah. Padahal mereka itu belajar ke luar negeri, ke Syam, ke Damaskus, ke Yaman. Mereka belajar tentang bagaimana konsep teologi, konsep ketuhanan, dan mereka ajarkan kepada masyarakat mereka. Tetapi mereka mendapatkan perlawanan yang begitu keras, sehingga mereka pergi, nggak kuat melawan masyarakat Arab. Nah, Nabi kuat, luar biasa. Nah, jadi apa? Ya ayuhan nabi jahidil kufar, lawan orang-orang kafir itu dan orang-orang munafik itu. Jadi bukan melawan orang-orang yang beragama. Oke, bagus sekali. Jadi saya maksud begitu. Jadi nanti bagus sekali ada terkesan bahwa yang beda agama dengan kita, non muslim itu musuh bagi kita. Jangan. Apalagi nanti dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mereka adalah saudara kita semuanya. Gimana, Bu? Kalau mereka yang memusuhi kita. Jangankan mereka, orang suami saja suka kesal sama ibu, ya kan begitu kan? Kan gitu. Ya, bagaimana sikap kita? Nanti saya sampaikan di sini. Bagaimana cara mengajak mereka, ya kan? Oke, nanti saya sampaikan di sini. Bagaimana kalau mereka memusuhi kita? Ada caranya, metode yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bagaimana menghadapi mereka, bahkan mereka memusuhi kita sekalipun, menyerang kita sekalipun, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika mengajak mereka untuk ke jalan yang baik. Jadi nanti, Bu, kalau misalnya mereka memiliki sebuah kesan buruk terhadap Islam, kemudian dilawan lagi dengan keburukan lagi, maka mereka akan semakin yakin bahwa Islam itu benar-benar buruk. Begitu. Tetapi bagaimana ketika Nabi menghadapi orang-orang kafir dan mereka begitu keras, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilawan oleh Nabi malah dengan kesantunan, dengan akhlak yang baik. Sehingga apa? Sehingga respon mereka, tanggapan mereka begitu baik kepada Nabi. Sehingga pada akhirnya apa? Tidak sedikit mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena tertarik dengan luar biasa, dengan sikap Nabi dan perilaku Nabi. Tapi kalau misalnya kita akhlakul karimah itu bukan dilawan dengan kekerasan lagi, bukan dilawan dengan sifat frontal yang anarkis. Itu bukan sikap seorang muslim, bukan menjadi ciri karakteristik Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin kalau yang seperti itu. Berikutnya Ustaz ya. Dalil jihad. Nah, itu ya. Wa qatilul musyrikina kafah. Nah, dan perangilah orang-orang musyrik. Di situ orang-orang musyrik tuh bahasanya. Nggak apa-apa. Supaya ada penekanan-penekanan, saya sampaikan kepada sekalian. Di situ ada al-musyrikina, orang-orang musyrik. Kafatan, semuanya. Kama yuqatilunakum kafah.
sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, kemudian yang ayat berikutnya itu surat Taubah. Ini adalah dalil terkait dengan tambungan, dalil terkait dengan jihad. Bagaimana? Yang dilawan itu adalah kemusyrikan, yang dilawan adalah kemusyrikan. Yang dilawan adalah kemungkaran, yang dilawan. Tetapi nanti bagaimana cara melawannya? Nanti saya sampaikan di sini. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid doror wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Nah, ayat ini Bapak sekalian adalah ayat yang menjelaskan tentang konsep jihad. Orang berbeda antara orang yang berjihad, orang yang semangat, orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang hanya berpangku tangan saja. Kalau saya sedang menjelaskan ayat ini kepada santri saya, berbeda Bapak sekalian. Saya sampaikan begini. Kalian yang mahasiswa, kalian yang belajar dengan mereka yang tidak belajar itu tidak akan sama. Kalian yang sungguh-sungguh dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh itu tidak akan sama. Kalian yang semangat dengan mereka yang tidak semangat itu tidak akan sama. Saya katakan begitu. Nah, ini adalah konteks jihad, semangat dalam kehidupan Bapak sekalian. Mangga Ibu, mangga, lajeng. Ya. Begitu Bapak sekalian. Jadi nanti kalau misalnya dalam konteks kehidupan ini juga sama, bisa berbeda. Orang yang rajin belajar dengan yang tidak rajin belajar pasti akan beda. Orang yang usahanya semangat dengan yang hanya menunggu saja takdir Tuhan itu juga beda. Hasilnya akan beda. Ya, jadi jihad itu dalam konteks bukan hanya peperangan di medan perang menggunakan senjata, tidak. Ya. Oke, lanjut ya sekalian ya. Ini sebentar lagi. Nah, sekarang implementasi jihad. Bagaimana sih untuk kita Bu sekalian dalam konteks berjihad itu? Nah, saya tulis dalam beberapa kategorisasi. Jihad dalam berbangsa dan bernegara. Ya, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ayatnya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat ini yang digunakan oleh Nabi pada saat menghadapi orang-orang kafir. Ya, menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang musyrik. Ayatnya ini yang dipakai. Ajaklah mereka ya ke jalan Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah. Ya, kemudian wal mau'izatil hasanah dan mau'izatil hasanah. Pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hasan dan berdebatlah dengan mereka dengan berdebat yang baik. Berdiskusilah dengan mereka dengan diskusi yang santun. Gitu. Jadi ada caranya, ada caranya. Oke, sekarang kalau saya bisa katakan begini, Bapak di dinas ya, dinas pendidikan. Atasan Bapak siapa? Kepala dinas. Kepala dinas. Oke. Kalau Bapak menyampaikan menyampaikan gagasan atau menyampaikan pesan, apakah menyampaikan ide atau menyampaikan usulan, nah bagaimana caranya Pak ke atasan? Ya, saya selalu menggunakan bahasa proposal sih. Bahasa proposal. Tidak langsung dialog. Dalam isi proposal bagaimana isinya? Jadi dengan bahasa profesional. Ya, bahasa profesional ya kan, memohon. Iya. Ya. Tapi tidak begini, Pak, tolong, enggak kan? Ya kan begitu kan? Bahasanya memohon. Orang bawahan ke atasan itu pasti bahasanya harus memohon. Lemah lembut itu namanya. Itu namanya jihad. Itu namanya jihad, cara berdakwah kita, cara menyampaikan pesan kita itu bagaimana, harus seperti apa. Sehingga Nabi pada saat beliau menghadapi ya sikap frontal orang-orang kafir, Nabi itu tetap begitu santun, luar biasa. Kenapa santun? Karena di situ ada pamannya. Dan pamannya itu ada orang yang dihormati oleh beliau. Di situ ada orang-orang tua. Di situ ada sahabat-sahabat bapaknya. Begitu. Dan beliau santun, begitu menghargai mereka. Tidak dilawan dengan frontal, tidak. Itu namanya sadar posisi namanya.
Nah, nggak sadar posisi namanya. Iya. Jadi contoh bos ya lihat, itu namanya wal mau'idotil hasanah. Yang bawahan ke atasan tuh mau'idotil hasanah. Bagaimana kalau yang atasan menyampaikan dakwah kepada bawahan bil hikmah? Ya, saya sedang menyampaikan terkait dengan materi jihad. Ibu berbeda pandangan dengan saya, maka sikap saya adalah silahkan. Begitu kan? Ibu nggak ngerti apa yang sampaikan saya, sudah nggak apa-apa bu, nggak ngerti juga, ya kan begitu. Itu sikap saya, bukan begini. Bu ngerti nggak? Nggak ada, asal begitu aja nggak ngerti. Kan nggak boleh begitu. Ketika kita menyampaikan pesan, itu namanya bil hikmah. Ya, menyampaikan pesan itu bil hikmah. Ibu mengajar kepada anak-anak kecil nggak paham yang kita ajarkan, maka sikap kita apa? Bil hikmah. Gitu. Lain begini ngomong, kamu begitu aja goblok. Jangan begitu kan. Ini repot bu. Itu namanya tidak bil hikmah namanya. Ya dasar on. Ya kan begitu misalnya kan? Ya enggak begitu. Itu namanya tidak bil hikmah, tidak mencerminkan bil hikmah. Tapi bil hikmah itu ya sudah nggak apa-apa, belajar lagi ya nak. Itu namanya bil hikmah. Nanti juga bisa. Besok nanti belajar lagi ya. Begitu. Itu namanya bil hikmah, Bu sekalian. Ya, mengayomi terus. Nah, begitu juga pada saat kita ketika melawan, ya, melawan apa? Melawan ketidakcocokan dengan kita. Maka apa bagaimana? Itu namanya al-mau'idotil hasanah. Seorang istri kalau tidak setuju dengan suami apa? Lain ngengkreng, dia lain. Ya, itu lain ngengkreng. Gitu dah. Cicing mengalah, ya, atau ya punten numutkeun abdi mah. Kan begitu. Lain dasar salaki gitu kan. Itu udah enggak aman, itu enggak selesai, itu masalahnya enggak akan selesai. Ya. Gara-gara akhirnya menjadi ramai bos sekalian. Begitu juga kalau seorang rakyat ada ketidaksetujuan dengan pemerintah terkait program, ya, atau terkait dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, maka bagaimana cara menyampaikannya itu? Itu namanya wal mau'idotil hasanah. Lain make ini, seolah-olah membawa pasukan besar. Tapi kan beda cara, Pak. Gimana? Kan beda, ada yang dengan secara kalau semua lembut, nanti nggak mau benar-benar dong di atasnya. Wal mau'idotil hasanah. Saya sedang menjelaskan kata Quran. Saya sedang menjelaskan kata Quran, ya, bukan kata saya. Kalau kata saya juga pengen kayak ibu, ya begitu, ya. Itu namanya menyadari posisi kita sebagai warga negara dan sebagai rakyat. Bukan tidak boleh, silahkan sampaikan secara, ya, ada mekanisme yang perlu disampaikan bagaimana caranya. Nah, kalau sudah disampaikan, ya kan, masa tidak didengar? Insya Allah didengar, dan nanti itu akan menjadi sebuah kebijakan. Bersabarlah bu, bersabarlah, ya. Pasbir sobron jamila. Kata Allah begitu, ya, bersabarlah, ya, dengan sabar yang baik, begitu, ya, yang santun. Ya, bersabar juga bagian dari jihad, ya, kan begitu. Ini kelihatannya beda dengan saya ini hari ini, ya, kelihatannya, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya dinamis, Ustaz. Ya, namanya dinamis. Ya. Perbedaan itu indah, tapi kelihatannya nggak suka sama saya kelihatannya. Mancing-mancing ini Bapak. Oke, bagus ya. Lanjut ya. Bil hikmah fiha ta'wilani ahaduhuma bin nubuwah wasani bil Quran. Oke ya. Dan berikutnya mau'idotil hasanah itu Al-Qur'an fi lain minal qaul wasan. Jadi mau'idotil hasanah itu lembut, santun ketika menyampaikan. Begitu, tidak arogan. Iya, membuat teduh, ya, menyampaikannya teduh, menyampaikannya tenang, ya, bukan provokatif. Begitu dalam menyampaikan pesan itu. Itu namanya al-mau'idotil hasanah. Bukan kata saya. Tulis itu ada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Saya mengutip. Nanti kata saya lagi.
Saya mengutip Bapak sekalian. Ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada saat menyampaikan pesan. Ibu menyampaikan pesan kepada suami, ya harus sadar posisi. Ya, karena suami itu adalah atasan kita. Kan begitu. Oke, silakan diterjemahkan lebih jauh lagi lah gitu ya. Oke, baik berikutnya. Nah, ini implementasi jihad di masyarakat. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah walau la nafaru min kulli firqah minhum thaibatun liyatafaqahu fid din. Artinya gini, jihad itu bukan hanya di medan perang, tapi menuntut ilmu juga adalah bentuk jihad. Ini ayatnya jelas. Mengapa orang-orang mukmin itu mereka harus keluar semuanya untuk berperang? Walau la nafaru min kulli firqah min thaibah. Ya, cukuplah ada sebagian yang tersisa untuk mendalami ilmu pengetahuan. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita semuanya mendalami ilmu pengetahuan dan belajar, itu adalah bentuk jihad. Ya. Tidak hanya berperang. Belajar adalah bentuk jihad. Kemudian alaihinna jihadun la qitala fil hajj wal umrah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Anda ini enak banget kalau menjelaskan untuk laki-laki. Laki-laki itu jihad semuanya, begitu. Laki-laki yang pergi dari rumahnya ya untuk mencari nafkah, maka mereka adalah jihad fisabilillah. Laki-laki yang berjuang melawan musuh kemudian mereka meninggal dunia, mereka adalah matinya jihad fisabilillah. Kalau kami bagaimana jihadnya?" Para perempuan protes kayak ibu-ibu yang tadi. Ya begitu. Iya. Maka Nabi menjawab, "Alaihinna jihadun la qitala fi." Bagi mereka ada jihad, dan jihadnya tidak perlu dengan cara berperang. Lalu apa? Al-hajju wal umroh. Haji dan umroh adalah jihad bagi kaum perempuan. Lalu Nabi mengatakan jihadukunna al-hajj. Jihad bagi kalangan perempuan itu adalah haji. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu kita semuanya, khusus ibu-ibu, nanti kalau sedang haji atau umroh, di situ adalah wahana jihad kita. Jangan sampai nanti, jangan, kalau lagi jihad itu bagaimana ya husu? Ini sedang haji dan umroh, ternyata di depan Ka'bah selfie, cepret. Bagaimana itu? Di depan Ka'bah itu lagi. Gitu Ustaz. Atau naon Ustaz, lamun geus taubat gitu bungkul. Maksudnya itu kagak untuk kenangan. Ya, itu kan begitu coba. Jadi, ini wahana jihad. Ya, lanjut ya. Itu di bermasyarakat. Sekarang berkeluarga. Saya mengambil sengaja untuk ibu-ibu kebanyakan hadis ini, ya, karena ibu-ibu biasanya berbeda dengan bapak-bapak. Bapak itu biasanya lebih sabar dibandingkan ibu-ibu biasanya, ya. Dan sabar itu adalah bagian dari jihad. Ya. Man sobarot ala kholki jaujiha, wanita yang sabar menghadapi akhlak buruk perangai suaminya, a'tallahu ajru man qatala fi sabilillah. Allah akan memberikan pahala, yaitu seperti orang yang terbunuh di jalan Allah. Begitu Ibu sekalian. Jadi kalau suaminya jelek, ya, bukan jelek wajahnya, tapi jelek perangainya, kemudian kurang memberikan nafkah, tidak cukup atau tidak memuaskan ibu-ibu, maka apa? Bersabar. Ketika ibu sabar, itu adalah sama dengan mendapat pahala orang yang jihad fisabilillah. Gitu. Berikutnya kata Nabi, ablagi man lakitun nisa, sesungguhnya ketaatan seorang istri, ya, kemudian dia mengakui hak-haknya suami, maka itu sebanding dengan jihad fisabilillah. Tapi apa? Wa qalilum minkunna man yaf'al. Tapi sedikit sekali ya kaum wanita itu yang melakukannya, yang melakukan taat kepada suaminya. Kalau suami KDRT, bagaimana suami KDRT? Ya, man sobarot ala kholki jaujiha, bersabar, ya. Bersabar. Ya sih kan nunggu semulai ya. Auranya beda. Auranya sudah beda Pak. Auranya sudah beda ini. Saya akan menghindari ini, karena auranya sudah beda. Terus darah lengkap ya. Kalau sekarang sampai dibunuh sekarang tuh banyak.
sudah nggak usah panik ya. Kalau laporkan ke polisi aman geus lah. Ya, tapi lamun misalnya masih bogong nggak sabar geus bah. Nikmati ya. Berikutnya ya Fatimah idza jaa talqu kataballaha sawabal mujahidin fi sabilillah. Wahai Fatimah, apabila seorang perempuan dia melahirkan anaknya, anak dari suaminya, bukan anak orang lain gitu ya, anak suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah. Tuh, gitu Bu. Banyak jihad deh ternyata ibu-ibu teh banyak. Mesti kudu yang ngilu ka jalan-jalan ngapangana naonan, ngilu ka jalan, ngilu demo geus cicing. Ngalahirkeun sing loba. Geus ngalahirkeun sing loba tuh kudu demo geus. Kasih makan susah. Berikutnya amatur di ihdakunna ayyatuhan nisa. Wahai di antara kalian ya kaum perempuan, idza kanat hamilan min zawjiha, apabila seorang perempuan itu hamil dari hasil perbuatan suaminya gitu ya. Wa huwa anha radin, suaminya ridho, maka dia akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Geus teu kudu loba demo, loba hamil we. Ya, loba hamil, loba budak. Nah ini untuk laki-laki nih, untuk laki-laki geus mesem-mesem we pangersa ya. Mesem ya. Sudah mesem ya, geus seuri gumujeng ya. Saya akan baca hadis yang terakhir. Ketika saya akan baca hadis yang terakhir langsung mesem ya. Inna rajula liyujami'a ahlahu, sesungguhnya laki-laki yang akan menjima menggauli istrinya, payuk tabulahu bijamihi, maka baginya setiap jimanya itu akan diberi pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Asal ridho jimanya ya. Asal ridho jimanya. Cuma yang jimanya di mana? Mainnya weh itu. Jadi ya begitulah. Ini bukan kata saya ini Bos sekalian ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, implementasi jihad itu, aktualisasi jihad itu ternyata dalam kehidupan itu sangat banyak sekali. Kalau kita ingin mendapatkan pahala jihad dalam keluarga juga bisa kita lakukan, berjihad. Ya. Begitu, mengurusi anak itu adalah bentuk jihad kita loh Bos sekalian, ya. Jadi tidak perlu mengusung senjata dan sebagainya. Di keluarga itu sudah jihad, banyak pahala jihad yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ustaz, makanya orang yang punya istri jihadnya banyak. Luar biasa itu. Persoalannya Bapak berani enggak? Itu aja sebenarnya. Kasih contoh dulu sama Ustaz. Karena ini jihad ibu-ibu yang membolehkan. Iya. Apalagi kalau menawarkan begitu ya. Iya. Ini maunya. Tapi juga Bapak juga harus berjihad melawan istri yang seperti itu, gitu ya. Harus. Ya, begitu. Ternyata masih banyak jihad yang kita lakukan. Oke, begitu Bu sekalian, ya. Ini terkait dengan implementasi dan aktualisasi jihad. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Saya ini tidak serius, tapi juga saya juga tidak begitu banyak ini. Tapi saya hanya menyampaikan saja Bu sekalian. Tadi ada ini Ustaz, ada selentingan katanya tolong dijelaskan perbedaan jihad dan syahid. Perbedaan jihad dan jihad yang implementasinya ke syahid yang bagaimana? Ya. Jadi kan begini Bos sekalian, jihad itu kan berjuang, ya, berjuang. Orang yang berjuang untuk melakukan sebuah kebaikan itu namanya jihad. Dan pada saat orang itu meninggal dalam perjuangannya itu, maka dia akan mati, dan matinya mati syahid. Begitu. Sehingga Bapak Ibu juga pernah mendengar dari para kiai dan ustadz, seorang perempuan yang melahirkan anaknya itu adalah bentuk perjuangan. Dan saat wanita itu meninggal dunia saat melahirkan, maka dia mati syahid. Begitu. Jadi kalau ini bagi ibu-ibu perjuangannya ketika melahirkan ya. Contoh, tidak usah pakai hadis yang terakhir. Iya. Tidak usah. Ya artinya gini, maksudnya
tadi kan implementasi dari jihad itu bisa ke syahid ya. Iya, betul. Salah satu diantaranya adalah ibu yang meninggal ketika melahirkan itu termasuk syahid. Iya. Proses melahirkan itu adalah jihad. Ikhlas. Nah, jihad, prosesnya jihad, betul. Nah itu ya, Ya. maksudnya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, berarti dengan materi yang saya sajikan ini bertambah ilmu biasanya bertambah haus ya, dan bertambah penasaran. Artinya bahwa Ibu Bapak ini menuju kepada Ya gini. Oh ya, oke baik. pemikiran yang lebih dinamis ya. Dan inilah pengajian Pusdai, Pak Ustadz. Iya, betul. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Sami-sami, Bang. Saya Sami-sami. sebagai somat moderator pada kesempatan ini juga mengucapkan mohon maaf. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.